Oke, halo, selamat sore teman-teman. Udah rame aja nih di webinar sore ini. Rame banget di screen aku. Oke, sebelum kita mulai, apa kabar nih teman-teman Desti? Pasti baik ya. Kalau nggak baik, teman-teman nggak mungkin dong ikut webinar sore ini. Sebelumnya aku mau kenalan dulu nih, kenalin aku Rina, tim community dari Desti. Dan sore ini kita bakalan ngebahas tentang kiat sukses branding dan bikin toko di webstore. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join webinar di sore hari ini, karena teman-teman mau sharing dan belajar bareng Desti. Nah, kami ucapkan makasih juga kepada jajaran manajemen kami, Mas Mul, Wira, Denis, Ken, Cynthia yang sudah support event webinar ini. Nah, siapa aja sih pembicaranya sore ini? Pertama, ada Lucinda dari Business Development Desti. Lalu ada Pak Andreas dari Brand Manager Dam I Love Indonesia. Ada Bu Vera dari foundernya Chubby Baby. Lalu ada Pak Willy, dari ownernya Bonbon Baby Shop Semarang. Nah, sebelum kita kenalan sama owner, sama brand-brandnya nih, sama Kak Lucy juga, kita mau kenalan dulu juga sama teman-teman yang udah hadir di webinar sore hari ini dengan cara ketik aja di chat box dari mana asalnya dan bisnis apa aja sih teman-teman. Jadi kita tahu nih nanti boleh langsung sharing aja sama tim Desi dan juga owner dan brand yang ada di sini. Nah, boleh dong teman-teman bantu komen di chat box dari mana aja. Atau mungkin teman-teman mau open mic, mau open cam, langsung ngobrol aja sama kita dari mana, bisnisnya apa, boleh komen aja teman-teman langsung di sini. Masih pada malu mungkin ya? Oke deh, sambil kita nunggu teman-teman yang komen, yang sharing bisnisnya apa, dari mana asalnya, kita mau, sebelum kita ngobrol juga, kita ada sambutan nih dari Mas Wira sebagai Chief of Commercial kita. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Halo. Thank you, Rin. Selamat siang, teman-teman pelaku sellers yang keren dan awesome. Thanks for joining ya. Senang banget bisa kumpul berbareng untuk bisa sharing dan harapannya kita bisa sama-sama berkembang. Mungkin singkat aja, mungkin sekali lagi saya dengan Wira Surya, saya Head of Commercial di Desti. Desti punya visi dan misi untuk bisa membantu semua pelaku sellers di Indonesia, dan harapannya kita semuanya bersama-sama bisa membangun dan kontribusi untuk digital ekonomi di Indonesia. Periode COVID ini tidak gampang, kita semuanya merasakan dampak yang cukup kenceng ya dan keras, sehingga semua orang itu harus bisa survive ya, bertahan. Kita melihat dan dengan Desti Solusi ini cukup membantu dan kita menerima lumayan banyak respon yang positif, terutama dari teman-teman yang pelaku online seller. Jadi basically Desti di sini membantu end-to-end solusi, mulai dari landing page. Jadi landing page ini mungkin lebih simpel, it's a simple version of a website. Dia dengan kurang lebih 5 menit, teman-teman udah bisa bikin satu landing page yang keren, lucu, penuh dengan konten, sehingga customer itu tahu teman-teman itu jualan apa, brandingnya apa, dan signifikannya apa. Begitu juga kita juga udah siapin yang namanya Desi Store. Desi Store adalah tools yang bisa membantu untuk teman-teman seller ini untuk jualan. Di dalamnya udah dilengkapi dari sisi produk, produk manajemen, order management, sampai payment management. Jadi udah end to end. Jadi customer-nya Anda, customer teman-teman seller ini, di mana buyer itu udah gampang. Mereka udah bisa order, bayar, dan even kita udah integrasi dengan delivery partner. Jadi sesuai dengan pilihan aja. Dan pastinya surprise yang terakhir adalah Desti Omnichannel. Ini adalah tools yang sangat powerful untuk membantu teman-teman yang sudah jualan di platform marketplace
ini akan terintegrasi ke dalam satu consolidated dashboard, sehingga ini akan membantu dari sisi operasional. Jadi teman-teman nggak usah repot lagi untuk update stok sana sini, tapi itu semuanya ada di dalam satu consolidated dashboard, sehingga dari semua solusi Desti ini harapannya teman-teman akan berkembang jauh lebih simple, gampang, dan lebih pede ya. Oke, kurasa itu aja. Welcome again. Mungkin special thanks untuk Bang Andre sebagai VIP speaker kita dari DEM Alpha Indonesia. It's a big brand. Indonesia sangat bangga ada brand ini. Makasih banyak Bang Andre hari ini waktunya. Dengan Bu Vera. Bu Vera adalah owner dari Chubby Baby Shop. Siapa sih yang nggak kenal Chubby Baby Shop di Jakarta? Salah satu top leading big seller yang udah senior dan pengalaman. Jadi siapapun itu termasuk saya sendiri, punya 3 anak saya membeli produk dari Chubby Baby Shop. Dan terakhir adalah Pak Willy. Pak Willy juga senior brand owner untuk Moms and Baby kategori. Silakan hari ini kita berkumpul bareng, kita men-celebrate, merayakan kebersamaan ini, dan ayo kita sama-sama maju dengan memakai Desti Solusi ya. Makasih banyak teman-teman semuanya. Tina. Baik, terima kasih banyak Mas Wira atas sambutannya. Nah, sebelum kita kenalan sama para pembicaranya, di sini kita mau sapa-sapa dulu nih, ada Kak Aris. Halo Kak Aris, dari Karawang. Wah, dari Karawang jauh ya. Di sini bisnis banana coklat dengan brand Soulmate. Lalu ada Kak Okti. Halo Kak Okti dari Bandung. Ada dari Jakarta juga, ada dari Subang. Halo Kak Helen, dari mana nih? Bisnis tas kulit. Ada Kak Jelinda, bisnis skincare. Halo, salam kenal kakak-kakak semua. Terima kasih banyak udah kenalan, udah sapa-sapa kita. Nah, teman-teman jangan lupa ikut sampai akhir ya acara ini karena kita punya hadiah nih untuk 5 orang, untuk 5 pemenang beruntung. Jadi teman-teman jangan berhenti di tengah acara. Jadi teman-teman kalau bisa ikutin sampai akhir ya, karena acara ini bakalan seru banget. Oke, langsung aja kita kenalan sama speakernya. Di sini aku panggil satu-satu. Ada Pak Andre, halo Pak Andre. Ada Pak Willy, halo Pak. Ada Bu Vera. Halo, selamat sore. Vera. Dan ada Kak Lucinda, halo Kak Lucy. Oke, baik, kita kenalan dulu satu-satu ya. Kegiatannya apa aja sih teman-teman, dan bisnisnya apa aja. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ke talk show. Oke, dari Kak Lucy, mungkin teman-teman yang udah aktif di Desti Store udah kenal banget nih sama Lucinda. Nah, tapi kita bakal kenalan lagi karena masih banyak juga teman-teman yang mungkin belum banyak ngobrol sama Lucinda. Nah, halo Kak Lucy, selamat sore. Halo, sore semuanya. Halo, sore Rina. Oke, Kak Lucy, boleh jelasin dikit dong, Kak Lucy itu sebagai apa sih di Desti, dan biasanya kegiatan sehari-hari Kak Lucy itu ngapain aja? Boleh banget. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Bagi yang belum kenal, nama aku Lucinda. Jadi aku ini adalah tim Business Development dari Desti App. Hari-harinya aku biasanya connect langsung ya dengan merchant-merchant. Biasanya aku juga introduce atau memperkenalkan produk-produk Desti juga kepada merchant-merchant atau seller-seller yang membutuhkan solusi Desti ini dalam usaha mereka sehari-hari. Gitu, Rin. Baik, terima kasih banyak Kak Lucy. Thank you. Oke, lanjut ke Ibu Vera. Halo Ibu Vera. Halo, selamat sore. Salam kenal semuanya. Halo Ibu, boleh kenalan dong Bu sama teman-teman biar makin dekat nih sebelum kita ngobrol. Iya, halo selamat sore. Saya dengan Vera. Saya perwakilan dari Chubby Baby di Jakarta. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih Ibu Vera. Lanjut ke Pak Willy. Halo Pak Willy, selamat sore. Halo Pak Willy, sepertinya belum di-unmute Pak. Halo. Halo Pak, selamat sore. Boleh sapa-sapa dong teman-teman yang ada di sini Pak. Bisa dengar? Halo. Halo. Halo, sudah terdengar Pak? Bisa dengar? Sudah Pak Willy. Ya, nama saya Willy. Saya pemilik. Halo Pak Willy.
Teman-teman bisa dengar ya? Kebun Baby di Semarang. Ya, gerak. Mungkin internet Pak Willy ada sedikit gangguan, Rin. Halo Pak Willy, mungkin Pak Willy bisa diulang Pak? Tadi sepertinya ada gangguan dari internetnya Pak. Iya. Udah. Halo. Halo Pak Willy, selamat sore. Iya, sore. Bisa dengar? Ya, sekarang udah bisa Pak Willy. Oke, ada telepon masuk terus. Sorry. Ya, berarti Oke, bisnisnya baik. bagus, Pak Willy. Puji Tuhan. Sibuk ya Pak ya? Oke Pak Willy boleh kenalan dong sama teman-teman Oke. boleh disapa? Nama saya Willy Saputra, saya pemilik Kebun Baby di Semarang. Store saya ada di Semarang. Ya, kebetulan saya satu line bisnis dengan Bu Vera. Baik, menarik. Oke teman-teman, ada yang dari Semarang nggak? Boleh komen di chat box nih. Mungkin teman pasti kenal nih sama Pak Willy, Bu Vera yang dari Semarang. Oke, selanjutnya terakhir boleh dong. Halo Pak Andre, selamat sore. Sore. Halo Oke Pak Andre, semua. boleh sapa dulu teman-temannya. Pak Andre tuh ngapain aja sih di Dili? Kegiatannya ngapain aja di Dime I Love Indonesia? Pasti teman-teman di sini udah kenal banget nih sama Dime I Love Indonesia. Oke, nama saya Andre, saya head di Dime I Love Indonesia. Keseharian saya basically mengurus semua operasional mulai dari marketing, sales, development, production untuk Dime I Love Indonesia. That's it. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andre. Nah, udah kenalan nih, udah kenalan sedikit sama para pembicara kita sore ini. Udah kenalan juga sama teman-teman kita. Banyak banget yang komen nih. Ada dari Surabaya, ada dari Cirebon, ada dari Pondok Gede juga, ada yang jadi reseller, ada yang jadi dropshipper. Nah, nanti kita bakal lanjut ngobrol. Sebelum kita talk show, kita bakalan ada sharing dulu sama Kak Lucy. Untuk Kak Lucy, demi mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan. Thank you, Rina. Halo, selamat siang ya semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah antusiasmenya nih, udah mau join dengan Desti hari ini untuk bergabung sama-sama ya kita belajar dengan kita juga, tim Desti, dan juga dengan speaker-speaker yang sudah ada hari ini. Thank you banget, special terima kasih untuk speaker hari ini. Di sini seperti yang tadi Karina bilang, ada brand owner dari Chubby Baby, Civera, ada juga brand owner dari Bon Bon Baby Shop, Pak Willy, dan juga brand manager dari Dime I Love Indonesia, yang benar-benar adalah merchant-merchant yang kita sayangi dan juga kita kagumi gitu. Nah, senang banget bisa dengar mereka sharing hari ini sama kita. Oke, nah hari ini aku juga akan sharing screen sedikit supaya teman-teman bisa juga ngelihat ya kira-kira Desti itu apa sih atau siapa sih Desti gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah dengar Desti sebelumnya dan ada juga yang mungkin belum pernah dengar sebelumnya. Nah, aku akan sedikit memperkenalkan Desti lebih banyak ya ke teman-teman. Gitu. Oke. Nah, oke, teman-teman, ini adalah Desti. Jadi kita ini dari Desti, kita adalah startup company. Jadi kita sebenarnya juga cukup baru. Kita mulai di tahun 2020 di masa-masa pandemi juga. Dan kita saat ini masih berkembang, growing bersama teman-teman yang ada di sini dan sama-sama terus belajar ya setiap harinya gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran nih, siapa sih investor dari Desti? Nah, berikut ini di screen mungkin teman-teman bisa ngelihat juga, berikut ini adalah investor-investor dari Desti. Kalau teman-teman yang di Indonesia mungkin juga udah familiar ya dengan East Venture yang juga adalah investor dari brand-brand yang ada di screen ini. Gitu. Nah, mungkin sekilas aja, ini juga aku ingin memperkenalkan, jadi di sebelah kiri teman-teman bisa ngelihat foto dari CEO kami, yaitu Pak Mulyono. Kemudian di sebelah kanan kami, ya di fotonya ini ada Mr. Bill, yang juga adalah COO kami. Gitu. Nah, mereka ini sebelumnya itu actually bekerjanya itu di Alibaba gitu. Nah, tapi mereka akhirnya decide untuk membuat usaha sendiri, yaitu Desti. Gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kira-kira inspirasinya apa sih? Kenapa Pak Mulyono dan juga Mr. Bill pengen bikin Desti? Gitu. Nah, mungkin ini selanjutnya.
ini adalah visi dan misi dari Desti. Jadi kita ini sebetulnya adalah platform yang didirikan untuk menjadi solusi bagi teman-teman yang pemilik usaha ataupun merchant-merchant gitu. Nah, kita pengen menyediakan solusi e-commerce ini supaya bisa menunjang usaha kalian gitu. Oke? Nah, mungkin selanjutnya langsung aja aku kenalin produk-produk yang sudah ada di Desti saat ini. Nah, saat ini kita sudah punya 4 produk. Di sebelah kiri teman-teman bisa ngelihat ada Desti Page, Desti Store, Desti Omni, dan di sebelah kanan ini juga ada Desti Menu gitu. Nah, mungkin selanjutnya aku akan masuk lebih dalam ya ke setiap produknya ini gitu, dan seperti apa sih solusi-solusi Desti ini bisa menunjang usaha kalian gitu. Oke. Nah, yang baru aja kita rilis nih, yang benar-benar exciting banget, ini ada Desti Omni. Nah, Desti Omni ini apa, dan Omni Channel ini sebenarnya apa? Aku akan jelasin sedikit ya, teman-teman. Nah, Omni Channel ini sebenarnya adalah platform di mana teman-teman bisa mengatur produk, stok, dan juga order dari satu platform gitu. Nah, mungkin teman-teman bayangin kalau kalian yang punya usaha dan punya toko di banyak tempat, misalnya Shopee, Tokopedia, dan berbagai marketplace lainnya, dan juga mungkin teman-teman udah punya Desti Store juga nih. Nah, untuk mengelola produk dan order kalian itu mungkin agak sedikit susah ya, karena kalian harus masuk ke setiap dashboard di setiap platform itu. Gitu. Nah, Desti Omni hadir menjadi solusi untuk kalian supaya bisa mengatur semua itu dalam satu dashboard saja. Jadi nggak perlu lagi pusing-pusing buka seller center yang di setiap platform itu, tapi dari satu platform aja kalian bisa mengatur semuanya. Gitu. Nah, ini sekilas mengenai Desti Omni. Oke? Nah, selanjutnya produk yang kita punya ini adalah Desti Store. Nah, Desti Store ini teman-teman adalah platform untuk pembuatan web store atau website sendiri gitu. Nah, kalau tadi dengan Desti Omni teman-teman bisa langsung post produk dari Desti Omni dan bisa di post ya ke semua marketplace dan channel kalian, termasuk juga dengan Desti Store. Jadi dengan gampang teman-teman bisa langsung upload produk kalian ke Desti Store dan punya toko sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa bayangin ya kalau misalnya website itu kan memang benar-benar untuk brand kalian kan. Jadi produk-produk yang ada di Desti Store ini nantinya adalah produk kalian saja gitu. Nah, kalau misalnya untuk pembuatan website atau web store sendiri biasanya itu memakan banyak waktu ya, dan juga teman-teman mesti mikirin nih kira-kira nanti mau disambungin dengan sistem pengiriman apa atau sistem pembayaran seperti apa gitu. Nah, tapi Desti sudah menyediakan solusi itu untuk teman-teman semuanya gitu. Jadi Desti Store ini sudah terintegrasi dengan sistem pengiriman dan juga pembayaran. Jadi teman-teman nggak perlu lagi pusing-pusing untuk mikirin itu gitu. Nah, selain itu yang lebih menarik lagi nih teman-teman, Desti Store ini tidak ada biaya subscription. Jadi teman-teman bisa pakai semua fitur yang kita punya secara gratis. Selain itu, kita juga punya nih promo-promo atau promo-promo ya yang menarik juga nih untuk teman-teman. Jadi kita punya yang namanya diskon ongkir, seperti bulan ini sampai bulan depan ya, kita masih ada diskon ongkir sebanyak 15.000 yang customer-customer kalian bisa gunakan saat melakukan pembelanjaan di store kalian gitu. Nah, selain itu yang juga exciting banget sebentar lagi atau dimulai besok ya, teman-teman, dari tanggal 25 Maret sampai tanggal 5 April, kita juga akan mengadakan promo Ramadan gitu. Nah, promonya ini adalah bagi pembeli kalian yang bertransaksi sebanyak 50.000, mereka bisa mendapatkan diskon sebanyak 20%, maksimal potongannya itu 30.000 gitu. Nah, promo-promo ini tim Desti sediakan untuk merchant-merchant atau pemilik usaha seperti teman-teman di sini untuk bisa membantu kalian berjualan melalui toko sendiri gitu. Nah, jadi itu menarik banget ya teman-teman. Desti Store ini adalah solusi web store atau website untuk teman-teman yang memiliki usaha saat ini. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, selain itu kita juga punya Desti Page nih, teman-teman. Nah, Desti Page ini adalah landing page. Mungkin kalau teman-teman sekarang seneng nih ya ngeliat-ngeliat di Instagram, kalau misalnya kalian masuk ke toko-toko, atau mungkin pernah ngecek Instagramnya Chubby Baby, atau Dem I Love Indonesia, atau Bon Bon Baby Shop, kalian juga pasti bisa ngeliat nih di Instagramnya, langsung ada link yang itu sepertinya landing page ya. Jadi kalau kalian klik, kalian bisa ngelihat kira-kira seperti apa sih brand ini gitu. Dan kalian juga bisa ngelihat link-link dari toko-toko yang mereka miliki
gitu. Nah, fungsinya landing page ini adalah supaya teman-teman bisa mempromosikan toko kalian. Selain itu, dengan fitur-fitur Desti Page yang juga menarik nih, karena kita nggak cuma bisa masukin link-link toko aja, kita juga bisa masukin foto, video, dan juga bisa masukin produknya langsung di landing page-nya, teman-teman. Jadi fitur-fitur yang kita tawarkan sangat menarik nih, gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya punya video di YouTube atau di TikTok, itu juga bisa dimasukin langsung di landing page-nya dan bisa di-play di situ juga. Gitu. Jadi fitur-fitur yang kita miliki sangat menarik ya. Selain itu, sama dengan Desti Store, Desti Page ini juga gratis untuk digunakan. Jadi tidak ada subscription fee-nya. Teman-teman nggak perlu lagi khawatir, gimana nih kalau mau pakai fitur-fitur yang Desti Page punya, susah nggak ya, atau perlu subscription nggak? Enggak, jawabannya enggak. Jadi teman-teman bebas untuk menggunakan Desti Page. Gitu. Oke. Nah, dan solusi terakhir nih yang pengen aku kenalin ke teman-teman semuanya, di sini ada Desti Menu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pemilik usaha restoran-restoran, coffee shop, ataupun mungkin yang bergerak di bidang F&B ya. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi untuk kalian. Nah, teman-teman pasti pernah nih ya ke restoran-restoran dan scan QR code untuk melihat menu yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Nah, kalau biasanya, kalau pada saat scanning, terus teman-teman ngelihat PDF dan harus manggil waitress, nah kalau dengan Desti Menu, teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran dari handphone. Jadi nggak perlu lagi manggil-manggil waitress, tapi kalian bisa order dan juga melakukan pembelian langsung dari handphone kalian. Gitu. Jadi sangat efisien dan sangat convenient banget, sangat gampang banget untuk digunakan. Gitu. Nah, jadi tadi itu teman-teman adalah sekilas dari produk-produk yang ditawarkan oleh Desti untuk menjadi solusi bagi usaha kalian gitu. Nah, selanjutnya kita pengen dengar ya dari speaker-speaker kita juga pengalaman mereka yang telah menggunakan solusi dari Desti gitu. Nah, jadi kepada Rina aku balikan lagi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Lucy. Nah, ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu nih. Ngobrol sama teman-teman dari Develop Indonesia, dari Bonbon Semarang, dan juga Cabi Baby. Oke. Sebelum kita mulai, kita pin dulu nih ke pembicaranya. Pak Willy. Oke, baik. Udah lengkap ya. Oke teman-teman, di sini udah banyak yang nanya nih. Nanti sambil tanya, sambil dijawab aja nanti ya pas di akhir talk show ini. Oke, pertama-tama kita mau nanya dulu nih ke teman-teman, ke Ibu Vera, ke Pak Willy, ke Pak Andre. Boleh cerita dong, boleh sharing cerita di balik terbentuknya usaha Ibu Vera, Pak Andre, dan juga Pak Willy. Mungkin kita mulai dulu dari Pak Willy kali ya. Boleh sharing dong, kayak gimana sih cerita di balik terbentuknya usaha Pak Willy? Gitu. Ya. Selamat sore semuanya. Jadi Bonbon Baby itu berdiri dari tahun 2008. Kira-kira kalau sampai sekarang ya kurang lebih hampir 14 tahun. Kenapa kita memilih di perlengkapan ibu dan bayi, baby shop lah? Ya, sebenarnya dari orang tua sih. Dari orang tua juga punya baby shop. Hanya waktu itu produknya memang untuk yang menengah ke bawah. Nah, kita berpikiran perkembangan zaman, akhirnya kita memutuskan kita mau coba untuk nyasar yang pasar menengah ke atas. Nah, dulu terus terang itu toko berawal dari rumah saya, akhirnya ya, berproses, berkembang, sampai akhirnya rumahnya penuh dengan barang, akhirnya kita yang pindah, manusianya yang pindah. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Willy. Yang kedua lanjut kita ke Pak Andre kali ya. Pak Andre boleh share dong gimana sih cerita terbentuknya si Demalove Indonesia ini? Oke, Demalove Indonesia itu hampir sama Pak Willy tadi. Kita berdiri di 28 Oktober 2008 juga, didirikan oleh Pak Daniel Mananta. Sebenarnya reasons-nya hanya satu sih, it's karena Indonesia gitu aja sih. Bahwa Indonesia itu kita mau berkontribusi
sebagai salah satu bagian budaya Indonesia, kita memperkenalkan budaya Indonesia ini keluar. Awal-awalnya kita emang di aparel atau di pakaian, tapi habis itu beriringan setelah 10 tahun, kita merasa Indonesia itu more than just aparel. Makanya sekarang kita udah merambah ke F&B, kita mencoba buka restoran pada negeri, dan kemudian hospitality, kita juga ada hotel di Bandung. Tapi Dem I Love Indonesia itu bergerak melalui movement. Jadi kita menceritakan sesuatu, apakah social issue atau story, kemudian kita ungkapkan ke dalam suatu produk atau service. Itu sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andre. Lanjut ke Ibu Vera. Gimana nih Bu? Boleh dong sharing-sharing cerita di balik terbentuknya usahanya Ibu Vera. Boleh, boleh. Selamat sore. Saya kebetulan sama Pak Willy, kita satu bidang, yaitu di kebutuhan ibu dan bayi ya. Kalau Pak Willy tadi di 2008, saya mungkin lebih telat. Saya awalnya di 2010. Awalnya sama mungkin ada juga dari beberapa teman-teman di sini, saya dari pekerja kantoran biasa. Jadi kepikir mau buka usaha pada saat itu karena kita lihat kok untuk seorang ibu cari kebutuhan ibu dan bayi itu pada saat itu tuh susah. Maksudnya dalam satu tempat ya. Jadi yang pada saat itu yang kelihatan tuh kalau seorang ibu lagi hamil cari perlengkapan bayi itu harus ke satu tempat dan satu tempat lain gitu. Nah di situ saya lihat kenapa nggak kita buka satu tempat yang memang si ibu ini nih udah one stop shopping lah gitu. Jadi di satu tempat yang ke satu tempat aja gitu. Jadi pada saat itu niat awalnya sih seperti itu. Nggak ada background sama sekali di bidang ini. Jadi struggle-nya tetap ya sama, pasti banyak banget. Dan beruntungnya pada saat itu pas saya mulai running itu sosial media ya, waktu itu Instagram mulai masuk ke Indonesia, mulai rame. Nah kebetulan karena saya memang suka belanja online, nah pada saat itu niat awalnya sih iseng-iseng, jadi iseng-iseng foto-fotoin sendiri barang yang saya jual pada saat itu. Saya fotoin, saya upload sendiri di Instagram, dan surprisingly memang menarik nih, banyak ibu-ibu yang pingkan toko kami itu di area Jakarta Utara. Nah, pada saat itu banyak customer kami yang ternyata dari luar Jakarta Utara, entah dari Tangerang, entah dari Jakarta Selatan yang jauh banget, mereka datang ke toko karena lihat dari sosial media itu. Disitulah saya lihat bahwa oke, memang teknologi itu udah secanggih itu ya, gitu. Pada saat itu sih ya yang saya rasakan banyak terbantu dari teknologi sih pada saat itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing. Terima kasih. Menarik banget Ibu Vera. Bu Vera, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi nanti kita tanya Pak Willy juga dan Pak Andre. Nyambung ke pertanyaan kedua nih, ada nggak Bu tantangan Bu Vera saat membangun bisnis ini? Boleh cerita dong, apa sih tantangannya? Pasti ada lah ya Bu. Tantangan pasti banyak. Kalau untuk saat ini sih ya, yang mungkin banyak terasa itu saya dari persaingan harga ya dengan kompetitor. Mungkin karena banyaknya teman-teman yang berniat untuk membuka usaha gitu. Itu nggak salah sih. Saya malah sangat terbuka dan sangat mau pengen teman-teman yang mau mulai bisnis mungkin di industri ibu dan anak ini memang baik kok gitu di sini, dan kita bisa sama-sama belajar gitu. Cuman yang mungkin tantangan terberat buat kita setiap brand itu adalah brand tuh harus punya identity brand ya. Jadi ya memang yang punya identitasnya. Tadi seperti Pak Andre tadi cerita ya bahwa dari Dem I Love Indonesia itu kan Pak Andre dan mungkin Pak Danielnya melihat ini adalah movement untuk Indonesia, dan itu identitas brandnya sangat kuat di Dem I Love Indonesia. Aku juga sangat salut dengan Dem I Love Indonesia gitu. Nah itu tantangan kita sebagai brand tuh sebetulnya di situ. Jadi teman-teman mungkin kayak di sini ada aku dan Pak Willy ya, kita dalam satu industri yang sama sebetulnya, tapi kita
punya pasar yang berbeda dan punya market yang berbeda kan tentunya gitu. Dan bedainnya dari mana? Dari identitas brand itu sendiri gitu loh. Jadi jangan khawatir melihat oh kompetitornya kok lebih besar atau mungkin barangnya saya lebih sedikit. Jangan khawatir di situ dulu. Kita ciptain dulu identitas brand kita yang kuat dulu gitu loh. Sehingga apa sih yang bisa bikin kita beda sama brand lain gitu loh, entah dari produk atau dari service yang kita punya gitu sih. Bu Vera Menarik nanya dong, Boleh, Rina, boleh. sorry jump in dikit. Berarti artinya Bu Vera sangat mendukung pelaku-pelaku online seller yang memang memulai bisnis M&B, Iya. mungkin potentially bisa jadi reseller Bu Vera ya, kira-kira gitu ya. Bisa, boleh. Saya sangat amat terbuka Wah. kok. Maksudnya saya sangat amat membantu teman-teman mungkin yang ada di sini mau melirik di industri ibu dan bayi. Kebetulan saya juga belum menikah dan punya anak, jadi nggak harus udah menikah atau punya anak baru bisa terjun di bidang ini, nggak juga gitu. Yang penting ya punya kemauan, memang pengen belajar, kita sama-sama belajar bisa. Luar biasa, luar biasa. Ayo teman-teman online seller, ini udah dibuka kesempatan sama besar Boleh, Sabi boleh, Beauty boleh. Shop. Ya, jadi ya ini satu hal yang sangat baik. Terima kasih Bu Vera. Silakan. Rina. Sama-sama. Menarik banget nih ceritanya Bu Vera. Lanjut ke Pak Andre kali ya. Pak Andre boleh sharing dong tantangan Pak Andre tuh gimana sih dalam menjalani si Diamond Love Indonesia ini? Oke, saya setuju banget ya tadi yang dibilang Bu Vera ya. Jadi kalau kita, jadi identitas itu sebenarnya penting banget gitu loh. Kalau kita nggak punya identitas brand kita, kita akan selalu perang dengan harga diskon, pasti, itu pasti banget. Gitu. Jadi dan kita tuh nggak, sebagai brand tuh jangan hanya menciptakan barang kemudian untuk dibeli gitu loh. Ciptakan barang ada nilai yang lain yang kalian ciptakan sebagai brand. Kemudian jika yang belum punya brand itu pun bisa sebagai reseller atau dropship, dan sekarang kan banyak kan afiliasi. Tapi kamu juga punya identitas gitu loh. Identitas dari apa? Servisnya mungkin ya, atau pengirimannya gitu loh. Jadi nggak akan selesai dengan teknologi, pasti banyak yang baru, dan nggak akan selesai dengan diskon, apalagi orang Indo suka diskon, ya kan? Gitu. Jadi itu penting banget sih. Tantangan kita tuh ke depan sebenarnya kalau kita sudah mau melompat ke sesuatu yang identitas Indonesia apalagi nih selain aparel yang bisa kita kembangkan, gitu loh. Dan tantangan berikutnya adalah bagaimana kita go global seperti K-pop menjadi go global di dunia, gitu loh. Itu sih bagi Diamond Love Indonesia. Terima kasih. Menarik banget Pak Andre. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke Pak Willy ya. Pak Willy, gimana nih tantangan Pak Willy sebagai owner? Ya, sebagian besar sudah diceritakan Bu Vera sama Pak Andre. Di bisnis baby shop ini tantangannya, ya karena barang kita kan sama. Beda dengan bisnisnya Pak Andre, mungkin kalau Love Indonesia kan mungkin dia kan produksi sendiri, maksudnya barangnya nggak sama, nggak bisa dibandingin dengan compare apple to apple dengan yang lain. Tapi kalau di bisnis baby, saya sama Bu Vera barangnya sama, harganya sangat berpengaruh di mata konsumen. Tapi sekali lagi kita jangan takut, kita jangan berhenti di situ. Kita benar seperti yang dikatakan Bu Vera sama Pak Andi, kita punya brand, kita punya nama toko, kita punya service, kita punya cara, punya strategi how to mengembangkan bisnis kita. Jadi ya nggak terbatas, kita jangan kalah hanya di harga saja, tapi kita masih punya service, kita juga masih punya lokasi tempat kita lebih dekat dengan konsumen dibanding toko yang lain. Jadi nggak usah takut lah. Intinya untuk maju masih banyak peluangnya. Kita bisa cari 1000 macam strategi bagaimana untuk memenangkan persaingan. Dari saya mungkin cukup itu aja. Terima kasih. Baik, menarik Pak Willy. Jadi teman-teman di sini jangan takut karena masih banyak 1000 strategi untuk membuka usaha, membuka peluangnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, yang pertama mungkin kita tanya Pak Andre kali ya. Pak Andre, boleh ceritain dong pengalaman Pak Andre dalam berjualan di Desti Store itu seperti apa sih? Oke, jadi gini, kita itu di Desti itu kira-kira
November ya, Mas. Kayaknya November, Desember gitu loh. At first, jujur saya agak skeptik kalau gitu. Habis itu, terus saya pelajari gitu ya. Desti itu adalah tools sebenarnya end-to-end. Dan kita sebagai pejuang untuk entrepreneur ini bisa menggunakan Desti dan grow bersama Desti. Sebenarnya gitu yang saya lihat. Karena mereka sepertinya mengembangkan fitur sesuai dengan demand, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Gitu loh. Jujur kita lagi masih mengembangkan Desti Store, Desti Page kita, bagaimana mengoptimalkan. Dan ada 1001 cara, benar. Yang saya terapin ke tim saya adalah yang kamu jual tuh coba experience dan berbuat salah lah yang banyak gitu kadang-kadang. Jadi kita coba traffic, kita coba semua gitu loh. Dan ada satu yang penting sih. Kalau kamu udah komit ke sesuatu ya, terus kamu nggak komunikasiin ke customer atau followers kamu, itu percuma aja. Jadi itu percuma sih. Dan funnel untuk datengin itu, kalau ke toko offline kan kita biasanya silakan kakak masuk ke toko gitu. Nah ini kalau digital bagaimana caranya? Nah muncullah semua banyak cara untuk masukin traffic. Itu dulu. Jadi kalau saya meeting sama tim bukan nanyain sales, tapi saya nanyain biasanya traffic gitu. Trafficnya gimana? Kamu naik apa turun gitu. Sepertinya itu sih. Dan so far Desti cukup memberikan banyak tools bagi DM Alaf Indonesia, dan yang paling penting ya, mohon maaf nih, cost efisiensi. Di sini siapa yang selalu berpikir untuk jualan kita harus buka Instagram, buka Facebook, ngedirin website, standby di WA dan lain-lain gitu. Nah, Desti itu cukup all around dan mungkin akan menjadi built-in karena dia udah buat omninya kan, kalau nggak salah ntar lagi. Gitu loh. Jadi ya nggak bakal salah deh kalian nih kalau menggunakan Desti. Asik. Jujur banget Bang Andre, makasih. Bang Andre, sorry jump in. Boleh nggak 3 kata atau 3 komen untuk selama ini kerja sama Desti apa? Tadi aku lihat ada beberapa, mungkin kita coba simpulkan. 1, transparency, 2, experience, sama scalabilitas. Jadi kita pasti berkembang gitu loh, pasti bisa makin gede lagi. Asik, makasih banyak Bang Andre. Silakan Rina. Rina? Mungkin Rina lagi ini ya, Lucy? Atau Florence? Ya, halo, sorry aku belum di-unmute. Oke, makasih banyak Pak Andre. Pak Andre, boleh cerita dong, kemarin kan pas eventnya MotoGP, Dev Element Indonesia punya merchandise ya? Boleh cerita nggak Pak Andre untuk ini? Oke, jadi itu sebenarnya dimulai tahun lalu pada saat MotoGP, Mandalika itu dibuka soft opening lah untuk Superbike. Kemudian kita beli license-nya, kemudian ya itu kan the proud of Indonesia, jadi udah pasti DM Alaf Indonesia jumpin di situ, gitu loh. Jadi kecuali itu adalah sangat Western product yang masukin, jadi kita sangat komitmen untuk melakukan itu, gitu. Jadi nah ini berhubungan ya, jadi tentang kayak gitu. Nah strateginya waktu itu adalah secepat-cepatnya mengumumkan kamu lagi ngapain, kayak yang saya tadi bilang gitu loh. Kalau kamu membuat sesuatu koleksi baru kah atau apakah, kamu harus mengkomunikasiin, padahal waktu itu saya belum produksi gitu loh. Habis itu cari media mana yang mesti diperkenalkan, habis itu endingnya jualnya kemana gitu. Waktu itu kita launching di Desti juga, kita funnelingnya juga ke Desti juga, dan kemudian Desti ada subsidi kan, jadi harganya sangat kompetitif gitu loh. Nah, ini menjawab pertanyaan yang lagi chat nih, namanya Arya Adi Prasojo, Product Development gitu loh. Nah, dan low budget ketika ingin produksi. Nah, kuncinya survei. Jadi sebelum kita jumpin, kita survei mulai dari harga, survei mulai dari seperti apa, kita survei mulai dari kalau dulu MotoGP di Malaysia, Filipina itu seperti apa kaosnya, kemudian harganya berapa dan lain-lain. Habis itu baru
resourcing. Jadi sebenarnya panjang product development gitu. Dan saya dibilang di sini memulai usaha dari low budget ketika ingin produksi. Nggak masalah, banyak kan menuju, nggak perlu kita langsung blok modalnya segini gitu loh. Sistem PO pun bisa gitu kan. Kita membuat apa yang kalau sudah diorderkan baru kita printing gitu, itu juga bisa. Jadi ya survei sih kuncinya seperti itu sebelum kita execute ke action itu sih. Itu story saya di Mandalika yang kemarin gitu. Oh, berarti pas banget ya Pak, kemarin ada Mandalika, acara di Mandalika ini dan Mawab Indonesia masuk gitu. Ya betul. Menarik banget nih. Oke, lanjut ke Pak Willy ya. Oke, Pak Willy boleh dong sharing pengalaman jualan menggunakan Desti Store-nya? Ya, saya kebetulan Bonbon Baby Shop itu join Desti masih tergolong baru. Kurang lebih kita join mungkin ini jalan 3 bulan, bulan ketiga. Ya waktu itu juga kita waktu ditawarin itu sama Pak Wira dan tim, saya pribadi juga ini apaan sih? Kok ada sistem seperti gini, kok ada teknologi seperti gini, kok ada app seperti gini. Awalnya juga ragu-ragu. Oke, akhirnya karena saya tipikalnya mau mencoba sesuatu yang baru, dan saya juga ingin berkembang, maksudnya mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan zamannya digital marketing. Kalau jujur aja, kalau saya harus membangun sendiri, kita harus buat website sendiri, harus buat aplikasi sendiri. Rasanya kok itu satu cost-nya besar, dua waktunya pasti lama, nggak sempurna, harus dites market macam-macam, pasti banyak kendalanya dan itu mungkin nggak akan terwujud. Nah, tapi ini saya lihat Desti ini ada seperti suatu kendaraan yang baru ya di digital marketing. Akhirnya saya juga coba dan responnya juga lumayan sih menurut saya, lumayan tiap hari juga ada transaksi. Seperti ya sorry to say, mungkin kalau di Jawa Tengah ini ya saya lihat skop Jawa Tengah itu kan budayanya beda. Artinya konsumen di sini itu mungkin sesuai dengan slogan kita kan alon-alon asal kelakon. Artinya pelan-pelan mereka tuh wait and see, banyak wait and see-nya. Eksekusinya tuh nggak mau ada sesuatu yang baru, mereka takut mencoba, takut ini bakal dikirim nggak ya barangnya. Kalau kita order di sini beneran nggak ya? Order di toko ini beneran dikirim, setelah dibayar nanti gimana ya? Nanti kalau setelah bayar lama pengirimannya, wah ini mesti itu bertubi-tubi. Masuk ke chat admin itu bertubi-tubi, pasti Mbak barang saya di mana ya, ini sampai mana ekspedisinya kok lama sekali, macam-macam. Tapi so far saya lihat perkembangannya selama 3 bulan ini ya oke. Desti cukup membantu kita masalah delivery, masalah hal-hal yang menjadi problem itu bisa terpecahkan dengan memakai Desti ini. Ya mengenai tinggal kita konsisten aja, maksudnya konsisten dalam hal ini masih banyak masyarakat yang nggak tahu bagaimana cara memakai Desti, bagaimana order di Desti, ya itu mungkin kita harus konsisten, artinya tiap hari harus mengedukasi konsumen supaya konsumen bisa lebih tahu, bisa lebih dekat, kalau sudah dekat ya mereka paling nggak mau memakai lah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya cukup. Baik Pak Willy, satu pertanyaan lagi nih, 3 kata dong buat Desti. Desti sebenarnya simple, sebenarnya dia apa ya, simple, gampang dipakai, ya jangan takut mencoba ke Desti lah, istilahnya gitulah. Kita teman-teman di sini jangan takut, intinya jangan takut dengan sesuatu yang baru, seperti itu. Baik, makasih banyak Pak Willy. Lanjut ke Ibu Vera. Bu Vera, cerita dong, gimana sih pengalamannya berjualan menggunakan Desti Store? Iya, kalau saya sih ya kurang lebih sih yang disampaikan sama Pak Andre dan Pak Willy sih udah terjawab semua sih. Cuman kalau saya boleh namain sedikit sama waktu awal saya di approach sama Desti itu kayaknya perlu pertemuan ketiga sampai Pak Wiranya kayak ayo gitu. Pada saat itu bukannya saya kayak nggak mau melek sama teknologi ya enggak gitu. Cuman saya tuh dengan kondisi usaha yang biasanya sudah running tuh, kita untuk keluar dari zona nyaman itu susah gitu. Itu saya akuin gitu loh. Jadi pada saat itu saya pikirnya
ini tuh so far oke-oke aja kok dengan platform yang sudah tersedia di Indonesia saat ini gitu loh. Maksudnya toh kan sama aja gitu loh. Tapi diyakinkan lagi oleh dari Destinya bahwa apa ya, dicari dulu yang saat ini yang masalah terbesar dari usaha saya ini di mana gitu loh. Dibantunya dari sektor itu dulu deh. Jangan bicara semua penjualan online nanti kita alihkan ke sini, jangan dulu gitu loh. Karena bagaimanapun kan Desti juga masih apa ya, berkembang lah gitu loh. Jadi kita bicara dari apa yang kita butuhkan dulu di awal gitu loh. Kalau misalnya teman-teman di sini butuh landing page dulu, monggo silahkan coba dulu aja gitu loh. Butuh masuk ke Desti Store, silahkan gitu loh. Butuh tadi sudah ada Desti Omni gitu yang sangat amat membantu. Kebetulan saya udah trial sendiri. Yaitu sih benar-benar membantu banget. Kalau dari pribadi saya yang paling terasa itu pekerjaan manual ya, yang masih kontak-kontak sama customer, order manual itu. Jadi itu yang saya bisa oper ke Desti Store itu tuh dengan sangat mudah gitu loh, sehingga staff-staff kami yang harusnya bisa mengerjakan banyak hal kan karena balas-balas manual itu kan jadi tersita waktunya. Nah, semenjak ada Desti itu jadi banyak membantu banget mereka yang biasanya dalam satu hari hanya bisa mengerjakan 1-2 hal, sekarang karena dibantu Desti udah bisa lebih banyak hal gitu. Jadi buat saya sebagai pemilik usaha sih, saya senang banget bergabung dengan Desti. Untuk belum ada admin fee juga teman-teman, jadi silahkan dicoba. Saya jujur sangat terbantu sih, yang apa ya, sama lah, jadi kita disediakan satu wadah yang udah lengkap semuanya gitu dalam Desti gitu. Oke, baik. Sih. Bu Vera, 3 kata untuk Desti apa nih? 3 kata ya, we grow together. Wow. Rina, Terima sorry, kasih. aku jumpin sebentar. Oke, Mungkin untuk menyimpulkan 3 feedback dari VIP speakers kita. Jadi pertama, mulailah untuk mencoba, jangan ada di zona nyaman, berusaha. Kedua, semuanya dimulai dari ragu-ragu, mungkin belum pasti, tapi ini adalah sebuah perjalanan dan perjuangan bersama dengan Desti. Ketiga, Desti sudah dipercaya dan sudah dipakai dan sudah terbukti sebagai solusi e-merchant platform buat seller-seller untuk bisa langsung secepatnya bisa pakai, gampang, mumpung sekarang masih gratis juga. Memang kita untuk platform gratis, sorry. Jadi kita hanya ngecas transaction fee doang, itu 3% termasuk MDR. Artinya ini memang solusi yang gampang untuk diadopsi dan bisa berkembang. Ya, itu aja sih. Makasih. Baik, makasih Pak Wira. Lanjut ya Bu Vera untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita nyambung aja langsung. Bu Vera, gimana sih menjaga supaya toko Ibu tuh tetap banyak pelanggan yang membeli dari Desti Store? Kalau dari kami sih, strategi yang lagi kami gunakan, mungkin tadi Pak Andre juga udah sempat singgung mengenai merchandise Mandalika ya. Jadi eksklusif kita launching di Desti. Nah, mungkin itu sih salah satu yang bisa teman-teman juga coba. Jadi kalau teman-teman punya produk yang mungkin stoknya terbatas atau masih ragu-ragu nih kira-kira pasar bisa terima atau enggak untuk trial, boleh coba di Desti ini. Kenapa? Karena tadi Pak Andre juga udah singgung banyak dari Desti itu banyak support ya untuk kita gitu loh, untuk kita juga yang tadi ragu-ragu apakah produk ini jalan atau enggak gitu, jadi bisa kita trial di Desti sih. Jadi mungkin di direct selling-nya produk-produk yang eksklusif atau yang mungkin lagi dicoba-coba atau limited stock mungkin boleh dipromosiin di direct langsung ke Desti. Gitu sih kalau dari kami. Untuk promo mungkin kurang lebih sama ya, promo periode khusus mungkin seperti tanggal gajian, tanggal kembar. Orang Indonesia kan juga suka promo nih, jadi ya bikin banyak promo lah untuk menarik customer untuk beli ke tempat kita.
gitu. Berarti emang harus bikin banyak promo ya Bu Vera ya? Iya, ya, promonya itu juga nggak perlu yang sampai signifikan ya, teman-teman. Maksudnya, berarti saya kapan untungnya dong kalau saya promo terus? Enggak, gitu. Cuman, ya tidak dipungkiri kalau misalnya ada iming-iming promo itu, customer itu pasti akan lebih, interest dengan produk kita, gitu loh. Ya, nggak usah ngomong beli dulu deh, mereka lihat dulu deh produk kita, gitu loh, dengan iming-iming promo, gitu. Promonya juga, teman-teman juga bisa setup sendiri, apakah mungkin diskonnya hanya 5%, atau misalnya untuk pembelian berikutnya, tinggal diatur, dan itu semua bisa di dalam Desti Store itu bisa diatur, begitu, gitu. Baik, terima kasih Bu Vera. Lanjut nih ke Pak Willy. Pak Willy, tips dong buat teman-teman supaya bisa tokonya tuh kayak Pak Willy banyak yang belanja dari Desti Store dan tetap berkembang terus, tetap menjaga performance-nya gitu, Pak. Ya, oke. Kalau dari saya mungkin selain promo diskon, selain delivery promo, mungkin bisa disisipin juga dengan sistem bundling. Artinya produk A dibanding dengan produk B, itu kan jadi istilahnya jadi produk C yang nggak dimiliki oleh kompetitor yang lain gitu loh. Nah, mungkin itu yang bisa dicoba untuk dimasukin ke Desti Store. Yang lainnya kurang lebih sama tadi yang seperti disampaikan Bu Vera, diskon lah, promo diskon itu ya yang kelihatan mata langsung di mata konsumen kalau ada diskonnya persentase ataupun rupiah itu kan udah satu hal yang menarik. At least kita cari traffic-nya dulu lah. At least konsumen bisa tahu apa sih Desti, apa sih itu official store-nya dari usaha kita. Nah, baru dari situ kan mereka kan mencoba, istilahnya kita seperti kalau ya pacaran dulu lah, kita kan kenal dulu, pacaran dulu, setelah itu baru kita eksekusi mau gimana, mau dilanjutin atau enggak gitu kan, seperti itu. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Makasih. Menarik ya Pak Willy ya tipsnya ya, bisa ditiru nih teman-teman. Oke, selanjutnya dari Pak Andre, gimana nih Pak? Kalau saya pertama biasanya tuh lihat data dulu. Pertama biasanya saya buat funnel dulu gitu ya. Ini kan toko baru. Tadi kata Pak Willy juga traffic itu penting. Jadi jangan nyari sales dulu. Biasanya 3 bulan, 6 bulan ke depan itu gimana caranya traffic itu masuk ke Desti. Dan sekarang kan konten is king. Sekarang semua udah nggak beralih ke video. Gitu loh. Apakah dari mana, dari IG, dari TikTok, dan dari mana-mana. Gimana funnelingnya ke Desti itu dulu. Terus abis itu lihat per bulannya trafficnya seperti apa, dimasukin ke cart apa enggak, gitu loh. Kalau misalnya masih naik terus, ya itu berarti kan bagus kan. Tapi nggak ada yang convert tuh di Destinya. Berarti itu yang mesti dianalisa. Apakah satu mereka masih nggak percaya? Kalau nggak percaya, buat konten menjadi percaya. Yaitu apa? Misalnya ini loh ngeklik ke sini, kemudian membuat video lah misalnya untuk bisa check out bahwa berhasil gitu, atau membuat testimoni dari customer bahwa itu bisa loh dikirim ke Desti gitu, dan melalui Desti gitu. Jadi step 1 itu dulu deh. Jadi konten atau funneling untuk menuju ke Desti. Abis itu barulah, karena promo pasti kita sama gitu, nggak ya, kita bisa mulai dari diskon, mulai dari bundling, kita bisa mulai dari free ongkir dan lain-lain. Tapi itu dulu, traffic masuk. Gimana conversionnya itu menjadi tinggi gitu loh. Habis itu jika sudah ada mulai 1, 2, 3, kemudian muncul lagi terus, buatlah program nanti retention gitu loh. Jangan sampai dia pindah lagi ke MP lain gitu loh. Kita buatin apa nih? Dan aku yakin Desti juga nanti akan buat fitur untuk itu gitu loh. Nah, jadi emang agak-agak desperate, jujur kita pernah coba di 1 MP 1 tahun, 2 tahun nggak berhasil juga. Ya, tapi kita udah nyoba, gitu loh. Kalau kita belum nyoba, terus tutup, percuma. Tapi kalau kita udah nyoba semuanya, ya mohon maaf nih, gitu kan, kita mesti jualan di tempat lain. Gitu loh. Tapi 1 traffic, kedua habis itu mulai build trust dan experience, terus ketiga adalah retention, itu sih. Kalau kita promo pasti general, pasti kita semua menggunakan promo. Itu aja. Baik Pak Andre. Jadi dari Pak Andre ini membangun kepercayaan kepada customer ya Pak Andre pastinya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kakak, Bapak Ibu, sebelum kita menuju sesi tanya jawab, kayaknya udah banyak yang nanya nih. Nah tips dong untuk teman-teman yang lagi memulai bisnis atau yang mau memulai bisnis atau yang sedang berbisnis nih. Dimulai dari Pak Andre dulu.
Oke, kalau memulai bisnis, oke tergantung. Ini saya nggak tahu kategori bisnisnya apa ya, as in general aja gitu. Pertama adalah basically research gitu ya. Produk kamu atau service kamu itu di matrix yang mana gitu. Misalnya kamu harus mengenal customer kamu dulu, gitu kan. Ini produk ini dibutuhkan siapa, range harganya berapa, kemudian apa aja, kompetitornya mana aja, itu dulu gitu. Know yourself lah intinya kayak gitu. Nah kedua, ini ada, aku langsung jumpin ya, tiba-tiba memasarkan produk baru belum dikenal masyarakat lewat endorsement atau event online. Nah dari pengalaman kita banyak collab dengan justru lokal-lokal brand yang mau naik gitu loh. Itu misi kita, menghelping local brand untuk naik ke atas, kita as in big brothers, big sisters gitulah, kayak gitu. Itu bisa tuh kalau misalnya brand gue kecil, terus habis itu bayar endorsement mahal banget, ya kan? Terusnya belajar kelas-kelas untuk ads nggak punya duit juga, susah gitu kan ya. Itu bisa gitu. Ketiga, tolong, ini bukan ngepromosiin ya, coba cek deh, Kemenparekraf itu sekarang sangat gencar untuk memajukan UMKM. Jadi mulai dari training, ada bazar, ada yang lain-lain, itu coba deh dicek aja, spot on terus. Kebetulan menteri kita tuh nggak malu-malu banget deh untuk mempromosikan produk lokal. Itu please cek gitu. Kemudian know other brand lah, buat network itu dulu. Gitu loh. Ini saya cuman untuk yang baru mau mulai gitu loh. Jadi basic stuff seperti research, your product, your customer, coba cek government assistance juga, itu banyak acara-acaranya. Kemudian we'll see gitu loh. Pasti ya, tapi jangan kayak saya ngebuka MP nggak udah 6 bulan 2 tahun kagak ada omset, ya udah, maybe that's not bukan di situ kita berjuang, ya kan? Mungkin di tempat lain gitu. Jadi jangan menyerah sih pastinya itu aja deh tips-tipsnya. Jangan menyerah ya Pak Andre ya. Oke, baik. Lanjut ke Pak Willy. Tips nih buat teman-teman yang memulai usaha atau sedang berbisnis. Iya, selain dari yang tadi Pak Andre sampaikan, saya tambahin aja, pokoknya jangan takut. Intinya jangan takut untuk maju, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kita nggak tahu apa yang ada di balik gunung. Kita nggak tahu apa yang ada di balik sono. Mungkin kita belum sampai puncaknya, makanya kita kadang udah menyerah dulu, udah takut juga, udah apa. Tapi kita begitu sampai puncak, kita baru tahu, oh di balik gunung itu ada sesuatu yang mungkin sesuai dengan harapan kita, bahkan mungkin lebih dari ekspektasi kita. Intinya kita semua harus coba lah. Selain tadi yang disampaikan Pak Andre, ya research ya penting juga, kita harus tahu kompetitor kita siapa, apa yang mau kita jual, harganya, pricing structure-nya seperti apa. Tapi ya yang penting jangan takut. Kita intinya sama kok. Saya prinsipnya sama, kita semua sama-sama makan nasi. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut gitu loh. Kita bisa maju bareng. Mungkin itu dari saya. Baik Pak Willy, terima kasih. Lanjut ke Bu Vera, apa nih tipsnya Bu? Oke. Bagus-bagus yang dari Pak Andre sama Pak Willy. Kalau saya ya, gini, kalau saya sih dari pengalaman saya, kita mulai itu dari apa yang kita punya dulu, gitu. Nggak tahu teman-teman, mungkin ada juga yang belum tahu Cawi Baby. Saya rintis Cawi Baby itu dari awal sampai sekarang saya nggak pernah melakukan endorsement sama sekali, gitu loh. Jadi jangan khawatir apakah kalau produk laku itu harus ada endorse gitu, nggak juga gitu loh. Jadi manfaatkan dulu apa yang ada di tangan kita gitu loh. Sosial media apalagi hari gini teknologi canggih banget. Di awal tadi saya cerita, awal saya bisa mulai merintis usaha saya jadi besar itu saya terbantu dengan adanya sosial media yang pada saat itu juga lagi hype banget. Nah, sama teman-teman di sini, Desti ini juga merupakan salah satu tools yang teman-teman bisa pakai juga untuk nge-boost penjualan teman-teman gitu loh, bagi yang udah punya usaha atau misalnya mau yang mulai gitu. Coba dengan Desti ini tuh nggak salah kok gitu loh. Pasti terasa susah karena kita nggak terbiasa dengan hal yang baru. Tapi biasanya kalau
ini kan negara kita Indonesia ini udah mau menuju negara maju. Jadi nggak ada salahnya juga teman-teman di sini kita sama-sama belajar, kita juga biar nggak cuma negaranya maju, tapi kita juga sebagai warga negara juga bisa lebih pintar gitu loh, dengan dibantu oleh teknologi sendiri gitu. Jadi jangan sungkan, jangan takut untuk coba. Aku boleh share satu quotes yang benar-benar aku suka buat teman-teman, mungkin boleh siapa tahu jadi semangat. Rencana kecil yang disusun matang lalu diterapkan akan lebih baik daripada rencana besar yang terus-menerus ditunda. Gitu. Jadi teman-teman kalau punya niat aja sedikit, oh saya mau punya usaha nih, ya kenapa nggak direalisasikan gitu loh. Jadi jangan ntar deh, tunggu nanti modal banyak, tunggu nanti ini, jangan ditunda gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wah, menarik banget. Terima kasih, Bu Vera. Nah, keren banget Rin. Yang ini aku harus applause. Keren banget. Keren banget ya Pak ya. Oke, lanjut. Udah sejam nih, nggak kerasa kita talk show bareng Pak Andre, Pak Willy, juga Ibu Vera. Nah, bagi teman-teman pasti udah nggak sabar nih pengen tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau on mic atau on cam boleh banget, mungkin boleh sharing tentang bisnisnya gimana, kendalanya gimana, mumpung ada Pak Andre, mumpung ada Pak Willy, mumpung ada Bu Vera, dan Chief of Commercial kita, Pak Wira. Nanti boleh sharing-sharing aja di sana. Nah, kita panggilin dulu nih Pak Wiranya untuk tanya jawab. Udah banyak yang nanya nih. Baik. Di sini ada pertanyaan nih Pak Wira. Saya jualan di marketplace dan Desi Store juga. Jadi sebaiknya kalau hanya untuk membagikan satu link saja, apakah saya cukup bikin Desi Omni saja? Nanti Desi Store-nya apakah bisa ke link juga ke marketplace lainnya? Lalu bagaimana supaya customer memilih Desi Store, memilih membeli di Desi Store dibandingkan link di marketplace saya? Dari Daisy. Bagaimana nih Pak Wira? Terima kasih Bu Daisy. Oke, Kak Desi, mungkin melihat ini ada dua hal yang berbeda. Kalau sharing Desti link-nya untuk jualan, itu sebenarnya bebas. Mau sharing Desti page atau mau sharing Desi Store, bebas. Nah, balik lagi ke strategi yang Kak Desi mau jalanin. Kalau memang itu sifatnya lebih straightforward atau to the point untuk transaksi, bagi yang memang udah familiar, saya rasa link Desi Store lah yang akan lebih efektif. Tapi lebih ke arah soft selling atau masih branding, sharing showcase siapa Kak Desi, jualannya apa, itu lebih ke Desi page. Ini satu hal. Hal kedua, Desti Omni itu tidak ada link yang di-share keluar. Desti Omni ini adalah lebih ke arah back-end atau lebih ke arah dashboard operational yang bisa di-connect ke saat ini ke Shopee, Tokopedia, dan Desi Store. Kita akan very soon akan launching dengan Lazada dan TikTok kalau nggak salah ya. Ya itu sih. Semoga ini menjawab ya Kak Desi. Kak Desi, mohon tolong lihat ke chat kita yang awal, tolong join ke Telegram kita. Ntar mana tahu ada yang perlu kita bantu jelasin lagi, feel free ya, bisa ntar kita bantu lagi di sana. Makasih Kak Desi. Terima kasih Pak Wira. Kak Desi terjawab ya Kak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih ada dari Kak Rizky. Halo Kak Rizky, saya baru coba pakai Desi Page, tapi masih bingung nih cara penggunaannya. Gimana nih Pak Wira? Boleh tipsnya dong sedikit. Sorry Rin, yang mana Mas? Dari Kak Rizky Amalia. Oke. Pertanyaan apa? Saya baru coba pakai Desi Page, tapi masih bingung nih cara penggunaannya. Wah. Jadi intinya gitu, Desti Page itu adalah segampang apa ya, kartu nama kita deh. Saya kasih satu analogi ya, satu contoh yang gampang. Itu adalah kartu namanya kita. Jadi kemanapun, ke siapapun, di waktu kapanpun, kita begitu gampang share Desti Page link ke mereka. Itu sih menurut saya yang paling gampang ya untuk awal memulai Desti Page. Nah, tapi pastinya kita pingin kalau misalnya jualan,
ya pastinya ntar larinya ke Desi Store. Nah, sama juga Kak, tolong join ke Telegram kita, mana tahu ini masih kurang jelas, ntar mungkin kita bisa set waktu untuk bisa jelasin lebih lanjut lagi ya ke Kak Rizky ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Wira. Kak Rizky terjawab ya Kak ya. Selanjutnya ada lagi nih Pak dari Kak Helen. Halo Kak Helen. Bisnis saya konsepnya masih sistem PO nih. Apakah Desti bisa juga membantu pebisnis yang berkonsep seperti ini? Terima kasih. Ya, Kak Helen, makasih. Yes, pastinya iya. Pre-order itu satu bisnis yang menarik dan sangat membantu juga. Ini adalah feature yang memang sudah ada di dalam roadmap plan kita. Mohon bersabar. Kita akan share excitement ini terus-menerus ke kakak. Mohon follow Instagram account kita. Tolong join Telegram kita juga ya. Makasih Kak. Terima kasih Pak Wira. Kak Helen terjawab ya. Dari Kak Awaludin, halo Kak. Nanya dong Kak di Desti Apps, di Desti Store itu ada tools upload massal nggak ya seperti marketplace? Ya, yes, ada. Jawabannya ada. Saya mastiin ya, apakah ini seharusnya sorry Lucy ya. Ya, aku boleh bantu. Nah, Ya. nanti next-nya kita akan ada tools itu di Desti Omni nih, Kak. Jadi dipantengin terus, ditungguin dan ikutin ini ya, join di Telegram kami juga. Nanti kita akan infokan pada saat fitur itu ada di Desti Omni. Baik, terima kasih kalau si Kak Waludin terjawab ya Kak ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih. Ini bisa Ibu Vera, bisa Pak Willy, bisa Pak Andre, bisa juga Pak Wira yang jawab. Dari Ibu Mulyani, halo Ibu, manakah yang lebih efisien untuk memasarkan produk baru yang belum dikenal masyarakat lewat endorsement atau event online? Terima kasih. Boleh siapa nih yang mau bantu jawab, Ibu, Bapak? Kalau saya nggak dua-duanya sih. Kalau saya mulainya di digital. Maksudnya digital itu cost efisiensinya lebih bagus gitu, lebih enak gitu loh. Kayak overheadnya juga cost-nya nggak terlalu gede. Habis itu ya tergantung ya marketing budget kalian berapa. Kalau misalnya belum afford as an KOL atau endorsement, ya nggak usah. Gitu loh. Tapi banyak ads sosmed atau ads yang lain itu yang bisa per hari cuman berapa ribu rupiah gitu yang bisa mengalirkan traffic. Remember traffic itu dulu gitu loh. Nah, kalau pengen memang sesuatu yang pengen lompat, nggak ada progres yang ini, ya itu bisa mulai dengan ya tergantung modal deh, tergantung modal. Jadi kalau ada orang yang memperkenalkan, memakai, kemudian itu viral, itu yang bisa ngebuat jadi pecah lah sekarang kan bahasanya gitu, pecah kayak gitu. Kalau saya nggak dua-duanya. Kalau saya mulainya pasti dari digital dulu, karena dari digital kita bisa tahu demand-nya berapa. Kamu di search berapa kali, kamu di mention berapa kali, kemudian kamu dilihat, di view, di love, whatever interaction itu menjadi modal untuk berarti gue sudah di reach atau dikenal berapa banyak. Habis itu baru ke offline atau mencari endorsement atau KOL sesuai dengan niche kalian dari data-data itu. Sorry saya kebanyakan ngomong data. Karena kita harus beraksi dari data, nggak nebak-nebak gitu. Jadi kayak kalau saya itu sih digital. Terima kasih. Ya. Baik, Mungkin makasih saya Pak Andre. tambahan Rina, sorry, saya rasa setuju banget dengan Bang Andre. Jadi digital ini basically untuk kita start tuh gampang, satu, kedua terukur, ketiga scalable. Nah, mungkin untuk memulai itu sebenarnya beberapa social media platform kita bisa mulai, Instagram kah, Facebook kah, TikTok kah. Dan sebenarnya ada satu tools communication yang cukup strong adalah WhatsApp. Nah, jadi sebenarnya kalian feel free aja untuk bisa WhatsApp blast, right, to your potential customer. Nah, di mana kontennya itu cukup penting, bisa diimprove dari waktu ke waktu, jangan khawatir. Intinya apapun itu yang kalian jalanin, linknya kemana,
linknya ke official store kalian, which is official store itu adalah disupport oleh Desti Store Platform. Desti nggak akan muncul, Desti support kalian, yang muncul adalah brand kalian. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang mau lebih dalam lagi, mohon join Telegram, ntar bisa keep in touch dengan Rina dan teman-teman Desti ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wira. Dari Ibu Vera dan Pak Willy ada tambahan? Nggak ada sih ya kalau dari saya. Kurang lebih sudah dijawab sama Pak Andre. Saya setuju. Ya, kalau dari saya dilihat benar kata Pak Andre, sambil dilihat barangnya apa dulu. Perlu nggak sampai kita ya proporsional budgetnya gimana, ditimbang-timbang. Jangan sampai kita over budget untuk barang yang itu ya. Setuju dengan Pak Andre. Baik, terima kasih Pak Willy. Ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Wira sepertinya. Dari Kak Vivian. Halo Kak Vivi, Desti Omni itu hanya untuk upload saja atau sekaligus mengelola semua e-commerce hanya dengan Desti Omni ya? Jadi biar bisa masuk ke masing-masing e-commerce lagi. Jadi biar nggak masuk ke masing-masing e-commerce lagi. Bagaimana Pak Wira? Benar. Jadi Desti Omni itu menghandle 3 hal. 1, stok inventory. 2, produk. 3, order. Dan itu sifatnya semua consolidated di dalam satu dashboard. Jadi apapun yang terjadi di dalam 3 hal ini, di marketplace yang sudah integrasi sama kita, itu real time dan two way. Jadi artinya kalau ada stok yang udah kejual di Tokopedia, itu akan dikurangin ke stoknya yang di dashboard ini. Jadi dan yang tadinya harus melihat 3 tempat atau 4 tempat atau 5, sekarang nggak usah lagi, hanya melihat di 1 tempat. Begitu juga dengan product manajemennya, SKU-nya, dan begitu juga dengan stok dan orderan. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Wira. Terjawab ya Kak Vivi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari King Salman All Store. Halo Bapak, selamat sore. Bagaimana menghubungkan Desti Page dengan Desti Store? Karena saya mau membagikan satu link saja. Apakah harus pakai Desti Omni? Karena saya belum coba yang Omni. Terima kasih. Bagaimana Pak Wira? Saya rasa ini sama dengan tadi pertanyaan Kak. Sama saja ya Pak ya? Ya, sama sih. Jadi sebenarnya yang bisa di-share itu hanya 2, Desti Page dan Desti Store linknya. Sedangkan Desti Omni ini lebih ke backend operational yang tidak bisa di-share linknya keluar. Strateginya seperti apa? Tergantung. Jadi Desti Page itu seperti kartu nama, Desti Store itu lebih ke straightforward untuk jualan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wira. Semoga terjawab ya, King Salman Store. Pertanyaan terakhir dari Kak Ina. Halo Kak Ina, saya belum pernah berjualan secara online. Saya ingin berjualan secara online, namun untuk memulai usaha online masih meraba-raba di marketplace dan ingin mencoba. Apakah di Desti ini bisa membantu merintis usaha jualan saya yang saya nggak paham ini? Terima kasih. Bagaimana nih Kak Wira, Pak Wira, Kak Lucy? Mungkin 3 hal bisa dimulai Kak Ina. 1, tolong join dan follow Instagram kita dan Telegram kita, sehingga di sana bisa menjadi satu wadah untuk belajar terus dan berkembang terus bersama kami. 2, di sini ada senior pelaku bisnis yang sudah sangat sukses, 3 VIP speaker kita. Silakan bisa bersuhu ya atau belajar, dan even dari Bu Vera, dari Pak Bang Andre, dari Pak Willy, mereka mendukung untuk siapapun yang ingin memulai usaha sesuai dengan kategori bisnisnya. Silakan. Dan ya saya rasa 2 hal itu ya. Baik, Kak Ina sudah terjawab ya oleh Pak Wira. Untuk terakhir, kita kasih satu kesempatan nih buat teman-teman yang mau open mic, langsung ngobrol sama Pak Wira, Bu Vera, Pak Andre, dan Pak Willy juga. Rina, sorry. Ya, Pak? Kelihatannya kita ketinggalan 1. Untuk Kak Arda ya. Kak Arda, tentang Desti Page, ini ntar bisa tolong share nggak ke saya kontaknya Kak Arda? Langsung ke Rina atau ke saya, ntar kita handle langsung ya ke Kak Arda. Saya yakin ini mungkin ada masalah teknis sih. Perihal ini kita udah sering,
melihat, bisa aja kadang di terminal, kadang bisa aja di internet koneksi, kita nggak tahu. Tapi harusnya kalau sampai 2, ini jarang banget. Please kontak kita, ntar kita bantu secara teknis. Ya, makasih Kak Arda. Baik, makasih Pak Wira. Baik, teman-teman, kesempatan terakhir nih, ada yang mau on mic untuk ngobrol bareng langsung, atau untuk nanya, atau untuk sharing, apa sih kendalanya, atau mungkin yang baru buka toko di Desti Store. Kalau nggak ada, kita mau ngumumin 5 orang beruntung yang dapat hadiah 50.000 berupa saldo OVO ya teman-teman. Langsung kita umumin aja. Untuk Kak Mulyani, Kak Arya, Adi, Kak Desi, Kak Helen, dan Kak Handi, boleh japri Kak Florencia ya untuk nomor handphonenya sebelum acara ini berakhir. Kami ingatkan sekali lagi untuk Kak Mulyani, Kak Arya, Kak Desi, Kak Helen, dan Kak Handi, selamat kakak-kakak masing-masing mendapatkan 50.000 saldo OVO. Langsung aja di japri nomornya ke Kak Florencia, Irena, Desti. Terima kasih. Lanjut, sebelum mengakhiri acara ini, kita foto bareng dulu yuk sama speaker-speaker kita nih, sama Pak Wira, ada Kak Lucy, ada Kak Vera, Pak Andre, juga Pak Willy. Untuk teman-teman yang bisa on mic, boleh open mic dulu, open cam dulu. Kita foto bareng nih sama para pembicaranya. Kak Flo, boleh di foto Kak? Boleh bantu? Oke, siap. Ini ada 3 page nih, jadi satu-satu ya. Yang page pertama dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, Kak. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Pak Andre. Terima kasih banyak Pak Willy, Ibu Vera, Pak Wira, dan Kak Lucinda. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir. Jangan lupa untuk join di Telegram kita untuk tanya jawab. Boleh langsung klik ya di link yang sudah kita share. Untuk formulir feedback tentang acara ini, boleh klik aja di formulir feedbacknya. Jadi teman-teman bisa kasih saran ke kita, mau ada webinar apa lagi, mau ada sharing apa lagi nih dari Desti, dan mungkin boleh kasih kritik dan saran untuk acara ini. Terima kasih juga, semoga bisnis teman-teman lancar, seperti pembicara-pembicara yang sudah sharing di hari ini. Baik, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Hasta la vista, baby, and see you. Thank you.